Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syahira dengan NIM L0212411002. Jadi, saya akan membedah sebuah paper ilmiah dari IPB Universitas yang berjudul Uji Toksisitas Letal CR6+ terhadap ikan nila. Penelitian ini telah dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Pertanian Indonesia dan disusun oleh Nani Mustikani Tias, Jamar TF, Lumban Batu, dan Ridwan Afandi. Kromium merupakan logam yang sangat berbahaya karena tidak bisa terurai dan tidak bisa dihancurkan dan terus menumpuk di lingkungan. Limbah ini masuk ke perairan baik dari alam maupun dari industri atau rumah tangga. Penelitian ini menggunakan ikan nila sebagai indikator karena ikan ini memiliki daya tahan yang baik atau biasa disebut dengan euryhalin dan tersebar luas di berbagai habitat sehingga sangat ideal untuk mempresentasikan dampak nyata racun tersebut di alam. Jadi metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan eksperimental dengan dua tahapan utama. Pertama itu menggunakan uji pendahuluan selama 48 jam untuk mencari rentang kasar konsentrasi yang mematikan 50% populasi. Kedua, uji definitif selama 96 jam dengan 6 variasi konsentrasi yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi selama pengujian itu kondisi air seperti suhu, pH, dan oksigen terlarut juga dipantau, dan data kematian ikan nantinya dihitung menggunakan formula analisis Probit. Uji pendahuluan merupakan uji kasar selama 48 jam dengan 6 perlakuan untuk menentukan batas konsentrasi atas dan bawah. Uji definitif merupakan uji letal utama selama 96 jam dengan menggunakan konsentrasi hasil logaritma mulai dari 45 hingga 85 ppm. Analisis probit ini merupakan tahap akhir di mana tim peneliti mencatat mortalitas ikan pada jam ke-24, 48, 72, dan 96 untuk dikonversi menggunakan analisis statistik metode probit. Hasil dari penelitian yang saya ambil itu yaitu hasilnya pemantauan air menunjukkan suhu dan oksigen yang masih normal, tetapi pH air cenderung asam yang justru membahayakan karena membuat kromium lebih mudah terserap oleh tubuh ikan. Jadi berdasarkan parameter kualitas air, nilai suhu, dan oksigen terlarut, dia itu berada pada kondisi yang normal serta optimal bagi kehidupan ikan nila. Namun tetapi hasil pengukuran derajat keasaman atau pH menunjukkan nilai berkisar antara 5,5 hingga 6,0 yang artinya itu cenderung asam. Secara teoritis, kondisi pH yang cenderung asam ini akan meningkatkan bioavailabilitas kromium sehingga mempermudah ion tersebut terserap langsung melalui membran insang ikan. Dari grafik uji toksisitas 96 jam, terlihat jelas bahwa semakin tinggi konsentrasi kromium, maka semakin tinggi pula tingkat kematian ikan. Sedangkan titik tengah di mana 50% ikan nila mati berada pada konsentrasi 61,2 ppm. Sebelum mati, ikan-ikan ini menunjukkan tanda-tanda yang tidak beraturan dan mengapung-apung di permukaan dan juga kelihatannya kulitnya itu memerah akibat iritasi logam. Jadi kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa toksisitas letal 50-96 jam ikan nila adalah 61,2 ppm yang menurut standar internasional atau ISO termasuk dalam kategori beracun sedang atau medium toksik. Meskipun kategorinya sedang, kita harus tetap waspada karena kromium ini bersifat bioakumulatif, artinya jika ikan yang tercemar ini ditangkap dan dimakan oleh masyarakat, logam beracun tersebut akan berpindah serta menumpuk di tubuh manusia dan membahayakan kesehatan jangka panjang. Terima kasih.